Universitas Jember menambah jumlah guru besarnya. Kini ada tambahan 3 guru besar baru yakni Profesor Kipranus Antonius Cahya Prihandoko MAPP SCPHD, guru besar di bidang ilmu kriptografi pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Kriptografi itu adalah seni dalam matematika yang digunakan untuk mengamankan informasi melalui mekanisme enkripsi dan dekripsi tadi. Ya, jadi intensi untuk penelitian di kriptografi itu lebih pada manajemen kunci. Jadi kan kita mengenkripsi, mendekripsi memerlukan suatu kunci. Jadi dalam kriptografi prinsipnya semua harus open kecuali kunci. Jadi sehingga penelitian di kriptografi banyak melihat tentang bagaimana kunci itu tadi tetap safe. Karena itu kalau begitu kuncinya kebuka, ya itu kan akhirnya menjadi pesan yang dirahasiakan tadi menjadi terbuka lagi. Gitu. Ya, seperti tadi yang sudah saya paparkan bahwa di dalam transaksi konten digital atau apapun juga, maka keamanan untuk penyedia konten dan juga untuk privasi pelanggan itu harus mendapatkan porsi pengamanan yang seimbang. Ini, jadi di satu sisi penyedia konten juga terlindungi keamanannya, di sisi lain privasi juga demikian. Jadi harus ada satu keseimbangan antara kedua aspek. Satu sisi ilmu di dalam kriptografi terus ditingkatkan, jadi pengamanan dalam satu sistem terus ditingkatkan. Tetapi di sisi lain kan karena juga penyerang itu kan juga semakin canggih gitu. Jadi tahu kelemahan, jadi artinya oh ini suatu sistem ini ada lemahnya di mana, lalu mereka akan mencoba untuk menyerang di suatu lubang tertentu gitu seperti itu. Nah, yang menjadi intens sebenarnya kalau kita bicara keamanan, memang dalam sistem itu tidak ada yang 100% mutlak aman. Ya, karena basisnya seperti kalau di kriptografi memang basisnya matematik gitu. Memang tidak ada absolutely aman. Kalau kita mau data kita aman, ya sudah kita gali lubang, taruh di situ, dicor. Tapi itu kan bukan namanya informasi. Bukan informasi. Kalau mau jadi informasi ya di-share supaya nanti bisa Nah, untuk itu maka ini setiap kali kita mencoba untuk membuat sistem yang semakin aman, tapi juga tidak penyerang itu juga akan semakin mencari celah untuk menyerang itu. Sehingga ini yang menjadi concern itu adalah 3 aspek yang harus dalam hal ini. Teknologi sebagus apapun gitu ya, maka harus didasari dengan regulasi. Kemudian regulasi teknologi ada, perlu juga edukasi. Gitu. Jadi artinya bagaimana supaya data kita, misalkan terutama sekali yang sekarang ini data ini banyak yang bocor dan sebagainya, maka konsumen itu perlu aware tentang kalau dia menyetorkan data ke suatu pelayanan atau vendor, dia harus meyakinkan kira-kira datanya tadi digunakan untuk apa saja. Di satu sisi pihak penyedia konten itu juga pengumpul data itu juga harus punya keterbukaan terhadap konsumen, bahwa makanya seringkali ada declare Pak, data pelanggan ini akan dimanfaatkan untuk ini sebagainya. Dan itu harus kompleks. Jadi pertama memang regulasi ya. Jadi regulasi dari bagaimana suatu perusahaan itu mengelola data pelanggan seperti itu. Jadi bagaimana pengelolaan tadi, dan juga sekali lagi 3 aspek itu tidak boleh terlepas: teknologi, regulasi, dan edukasi. Profesor Dr. Insinyur Soleh Afifi MSI, Guru Besar Bidang Ilmu Kemuliaan Tanaman di Fakultas Pertanian. Di teknologi baru, bioteknologi ini, manipulasi DNA itu menjadi sesuatu yang bisa dilakukan. Nah, tentu manipulasi DNA ini namanya merubah dari kondisi yang asalnya sudah stabil, memerlukan penyesuaian. Akibat positif dan negatif dari perombakan DNA atau manipulasi DNA ini sangat dimungkinkan. Nah, karena itu untuk yang akibat-akibat positif yang bermanfaat dan tidak berbahaya, yaitu kita teruskan, kita sampaikan kepada rakyat, kepada masyarakat kalau menghasilkan sesuatu yang baik. Beberapa hasil bioteknologi misalnya kalau di tomat, itu tomat yang merah biasanya kan ranum terus agak bonyok gitu ya. Tapi dengan teknik bioteknologi ini
ada gen yang khusus untuk membuat tomatnya merah, tapi dia tetap krenyes segar gitu ya. Nah, ini salah satu manfaat teknik bioteknologi. Tempe dan tahu ini teknik bioteknologi yang sudah lama, dengan memilih yeast yang menyebabkan kedelai menjadi tempe. Itu adalah pilihan mikroorganisme yang dimanfaatkan teknik bioteknologi. Gitu. Nah, yang sekarang yang sudah beredar luas itu miliknya Prof. Bambang Sugiharto. Ada tanaman tebu tahan terhadap kekeringan. Itu teknik bioteknologi. Nah, yang negatif memang ada beberapa dampak yang negatif. Nah, untuk yang negatif ini terus perlu kita teliti. Kalau memang benar-benar negatif ya tidak kita sebarkan kepada masyarakat. Tapi yang negatifnya bisa dikurangi, efek negatifnya bisa dikurangi sehingga efek positifnya jauh lebih banyak, atau efek negatifnya dibuat hilang sama sekali, yaitu kenapa tidak kita sebarkan kepada masyarakat. Dan ini sudah terbukti pada berbagai produk bioteknologi yang bermanfaat untuk masyarakat. Secara sederhana seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya nenek moyang kita itu sudah memanfaatkan berbagai macam mikroorganisme untuk membuat produk. Dan ini bioteknologi. Kalau di tempe, beliau-beliau nenek moyang kita itu memilih kapang atau yeast yang ini sudah dipilih kayak ragi gitu ya. Kayak ragi ya. Yeast itu ragi itu. Iya. Oh, iya. Itu dipakai di tempe, lalu di kedelai, lalu kedelainya menjadi tempe. Terus untuk roti itu juga pakai yeast juga. Rotinya bisa lebih mengembang, lebih empuk. Itu pakai ragi. Ini sederhananya yang sudah diaplikasikan kepada masyarakat. Jadi seleksi, teknik dasar pemulihan itu seleksi. Menseleksi mikroorganisme, tanaman, hewan, memilih yang sudah ada yang terbaik, itu bagian dari teknik sederhana bioteknologi. Nah, lebih lanjut, tidak hanya seleksi, tapi memanfaatkan DNA-nya. DNA yang atau sifat yang seperti yang kami lakukan ada di ubur-ubur misalnya, itu ubur-uburnya bisa berpendar, Mas. Kalau di dalam kena sinar UV, bisa posisinya dia bisa berfluoresen. Kalau kita lihat dulu film-film hantu, itu ada tengkoraknya saja, hijau kebiru-biruan gitu. Nah, itu salah satu bentuk dari pendaran gen GFP namanya, Green Fluorescent Protein. Nah, tanaman yang diberi itu bisa seperti itu. Kalau di tembakau, di kacang tanah yang kami sudah coba, itu bisa berfluoresen begitu. Jadi indah kalau untuk tanaman-tanaman hias. Dan gitu. Ya, nah, terus teknologi-teknologi yang sederhana sampai yang advance, ini perlu, semuanya perlu. Jadi yang sederhana, yang sudah dulu-dulu itu jangan ditinggal. Yang advance perlu kita pelajari, perlu kita kembangkan lebih lanjut untuk pengembangan berikutnya. Kalau di Indonesia sampai saat ini yang menjadi problem itu keberterimaan masyarakat sama pemerintah belum sangat luas ya. Sehingga dari sisi aturan-aturan itu perlu juga dikembangkan dengan baik. Untuk melepas varietas-varietas yang hasil bioteknologi itu kalau di Indonesia masih panjang, lama waktunya, dan memerlukan biaya yang sangat besar. Kalau bicara miliaran sampai lepas varietas itu ya bisa di atas 3 miliar begitu. Ini dialami oleh Prof. Bambang Sugiharto ketika mau melepas tebunya. Nah, ini tantangan kita bersama bangsa ini. Peneliti-penelitinya berusaha keras untuk mencari varietas-varietas baru hasil bioteknologi. Sesudah dapat, tentu aturan-aturannya juga harus support gitu. Kemudian tantangan berikutnya adalah masih banyak kekhawatiran hasil-hasil bioteknologi itu kalau istilah sekarang gak bahaya tah gitu. Gak bahaya tah ini kalau dari sisi ilmu perlu ditelusuri, di proof ya, dibuktikan. Kalau memang bahaya jangan dipakai. Tapi kalau dibuktikan tidak berbahaya dan itu gizinya bisa misalnya menjadi lebih meningkat, vitaminnya tambah. Kalau penelitian di padi misalnya, itu ada padi-padi yang mengandung provitamin A, disebut dengan golden rice itu. Nah, kalau kita makan padi golden rice ini, kita nggak perlu asupan vitamin A lagi, cukup padi dimakan sebagai nasi. Nah, tubuh kita menjadi tambahan provitamin A-nya tanpa harus minum pilnya begitu.
Ini salah satu contoh yang bermanfaat. Dan ketiga, Profesor Dr. Insinyur Sony Sisbudi Harsono M.Eng MPhil, Guru Besar Bidang Ilmu Energi Terbarukan untuk Alat Mesin Pertanian di Fakultas Teknologi Pertanian. Populasi manusia di dunia sangat meningkat tajam. Tahun 2050 hampir 9,5 miliar. Di Indonesia sudah melebihi dari angka 300 juta. Jadi ini suatu problem yang besar. Karena dengan penduduk yang besar, maka diperlukan makan, pangan, sandang dan sebagainya harus besar. Padahal banyak lahan kita yang diambil oleh tol, ya, oleh perumahan dan sebagainya. Nah, kita harus mampu membangkitkan pada perkembangan pertanian berkelanjutan, ya, dengan cara kita membuat energi terbarukan pada mesin alat pertanian itu. Karena kita melihat harga minyak dunia semakin naik dan semakin langka gas seperti saat ini. Kita harus mampu mengolah limbah pertanian jadi biomasa atau matahari sebagai sumber tenaga listrik untuk perumahan dan mesin pertanian. Ya. Sangat besar. Karena apa? Banyak pakar-pakar yang sudah berdiri itu. Ya. Selain itu, banyak di UNED pun yang selain Fakultas Teknologi juga ada dari Fakultas Ilmu Budaya, Pak Didi Suharyadi, yang banyak produksi teknologi seperti itu. Saya sendiri sebagai rumah juga mengembangkan aplikasi matahari untuk pengeringan bumbu pecel, kacang dan sebagainya. Juga saya sudah memproduksi peralatan dari biomasa kopi dan limbah sampah menjadi energi terbarukan untuk masyarakat di pedesaan. Pertama, saya penelitian kopi sudah hampir 9 tahun terakhir ini dengan dana dari Dikti, dari LIPI, dari BRIN sekarang, dari UNED sendiri. Ternyata kopi itu bisa dimanfaatkan, tapi umurnya hanya 4 bulan, sekitar Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Setelah selesai, kita harus berubah pikiran sampah organik yang ada di rumah kita. Itu bisa dikering asal ada selulosa. Ya, yang bisa dikeringkan sampai 12%, kemudian kita hancurkan jadi homogen menjadi bahan bakar. Itulah yang harus kita bantu pemerintah Jember khususnya agar pemerintah bisa mengurangi sampah yang tiap hari menggunung. Kita membantu pemerintah dengan cara apa? Alatnya sederhana aja, untuk pengeringan, kemudian penghancur limbah organik tadi, kemudian dipres itu aja jadi bahan bakar. Sehingga nanti mengurangi masyarakat tergantung dari gas yang harganya aslinya itu bukan 16.000, aslinya 60.000 sampai 70.000 kalau dibebaskan. Saat ini sudah banyak antri gas melon, coba dicek di ini bisa kita bantu pemerintah itu. Kemudian mahasiswa juga banyak bergerak dengan itu, dengan ada kompornya biomasa yang sudah saya produksi dan tinggal pemasaran yang mungkin perlu kita genjot. Masalah adalah teknologi itu ada masyarakat susah. Kenapa? Wong ini sudah ada gas melon, kenapa harus susah buat itu? Padahal kita harus menjaga dirinya supaya kuat energi kita mandiri energi. Mitra saya dari Ijen, mitra saya petani kopi Ijen, petani kopi dari Kayu Mas, dari Banyuwangi, dari Jember, dari mana? Yang dari Sidomulyo. Itu membantu kita juga Argopuro. Kulit kopi kita manfaatkan dengan energi. Selain mitra juga ada teman-teman dari mahasiswa banyak penelitian itu, sekitar 16-18 mahasiswa. Sekarang kita membuat remote control untuk kompor biomas. Jadi nanti kalau satu warung atau itu kafe punya 5 kompor ini tidak usah susah ya teknologi itu. Sehingga nanti ada dicampur dengan bunga melati. Jadi di ruangan itu ada namanya aromaterapi. Sehingga membuat masyarakat yang makan itu akan lapar, lamis, enak itu. Kita akan dedikasikan untuk tahun 2024 sehingga nanti masyarakat bisa mengambilkan itu dan kita mampu atau mau memberikan kontribusi masyarakat yang membutuhkan hubungi saya atau pondok pesantren, Karang Taruna, Pemkab atau kampung bisa disusul dengan saya. Saya punya peralatan ada di rumah lengkap untuk membantu mereka tanpa biaya. Senat Universitas, Profesor, dan Kepala Biro Umum Pegawaian dan Keuangan Universitas Jember meninggalkan ruangan.